Kedua paslon Capres-Cawapres itu terlihat duduk di lingkaran meja yang sama. Pasangan Anies dan Gus Imin kompak mengenakan jas dan peci berwarna hitam, sementara pasangan Ganjar dan Mahfud mengenakan pakaian berwarna hitam dan putih. Kedua paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 itu terlihat saling melempar canda. Sebagai ketua keluarga alumni UGM atau Kagama, bagi saya, PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partai. Pak Anies atas ucapan hutnya, ya kita sama berjuang agar pemilu rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Ini membangun komunikasi politik, ya tim hukum dari pasangan Ganjar Mahfud dan Bapak Amin, pasangan Amin telah melakukan komunikasi. Paling banyak bohongnya Pak Anies. Harus dicatat nih. Saya mulai dari yang pertama, ya. Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali nih pernyataan. Yang baru-baru ini bertema pertahanan. Dan dalam debat itu, Bapak Prabowo dipaksa untuk membuka sistem pertahanan dalam waktu 1 menit oleh Anies dan Ganjar. Lucu ya? Lucu ya? Masa pertahanan negara harus dipublikasikan di depan umum dan masalah etika? Nih gue jelasin ya sama lo Anies dan Ganjar. Dan gue akan jelaskan sesingkat-singkatnya. Masalah pertahanan adalah strategi keamanan negara dan harus menjadi rahasia untuk negara ini. Dan tidak bisa dong dibuka dalam publik. Nih dengerin ya, buka telinga kalian dan pakai otak kalian. Baik sobat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan mereaksi beberapa buah video terkait dengan Pilpres kali ini, di mana seperti kita ketahui bahwa di ajang Pilpres kali ini terdapat 3 pasangan calon, yaitu Anies Baswedan dan Cak Imin, kemudian Prabowo dan Gibran, kemudian yang ketiga adalah Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Namun seperti yang kita saksikan baru-baru ini saat debat Capres ketiga, itu bagaimana seorang Prabowo Subianto diserang dari 2 arah, diserang dari Capres 01 dan juga Capres 03. Banyak pihak menduga jangan sampai mereka ini sudah kompak untuk menyerang Prabowo. Karena seperti yang kita ketahui, saat ini elektabilitas dari Prabowo Gibran itu di atas jauh daripada 2 paslon lainnya. Yaitu range-nya kurang lebih jaraknya 17 sampai dengan 18%. Dan oleh karena itu mungkin inilah juga menjadi bagian dari strategi yang dijalankan guna memantik emosi dari Pak Prabowo, lalu pada akhirnya publik akan menilai buruk terhadap Pak Prabowo. Namun ya sangat disayangkan niat mereka tidak kesampaian karena Pak Prabowo tidak menampilkan atau menunjukkan karakternya yang selama ini kita tahu mungkin ya agak emosional. Itu kita saksikan di 2 kali debat Pilpres sebelumnya. Namun kali ini Prabowo tampil lebih elegan, lebih tenang dan santun ya. Dan oleh karena itu ternyata ada sebuah video bagaimana kekompakan yang terbangun antara paslon 01 maupun paslon 03 ada di suatu kesempatan, dan hal tersebut disiarkan secara langsung, disiarkan oleh salah satu stasiun televisi swasta di Indonesia ini. Kemudian berangkat dari itu, beberapa hari lalu ada kegiatan atau HUT dari PD Perjuangan. Di situ Pak Presiden Jokowi tidak sempat hadir karena beliau harus berkunjung ke Filipina dan diwakili oleh Wakil Presiden yang hadir saat itu. Dan Anies Baswedan menyampaikan ucapan selamat hari ulang tahun untuk PD Perjuangan. Dan hal tersebut ditanggapi oleh Sekjen PD Perjuangan, di mana ia menanggapi ucapan yang disampaikan oleh Anies Baswedan tersebut. Dan dalam video ini juga kita akan mendengarkan bagaimana Ibu Retno yang Menteri Luar Negeri Indonesia menanggapi ya apa yang terjadi atau yang disampaikan oleh Anies, bahwa ya pemimpin Indonesia hanya lebih banyak diam dan menyaksikan menjadi penonton, tetapi tidak bisa berbicara, bisa berbuat sesuatu. Kemudian ada juga beberapa
tanggapan dari para netizen terkait debat capres kemarin. Tentunya mereka punya argumentasi, reaksi bervariasi ya, bermacam-macam, tergantung apa yang nanti mereka sampaikan. Oleh karena itu, mari kita saksikan video selengkapnya. Namun sebelumnya, terlebih dahulu kita klik tombol subscribe dan juga bunyikan tanda loncengnya bagi sahabatku sekalian yang mungkin belum sempat mendukung channel ini. Bagi yang sudah mendukung channel ini, saya ucapkan terima kasih. Baik, mari kita saksikan videonya satu persatu, mulai dari video kebersamaan Ganjar dan juga Anies, dan seterusnya sampai dengan reaksi para netizen. Mari kita saksikan video selengkapnya. Kedua paslon Capres-Cawapres itu terlihat duduk di lingkaran meja yang sama. Pasangan Anies dan Gus Imin kompak mengenakan jas dan peci berwarna hitam, sementara pasangan Ganjar dan Mahfud mengenakan pakaian berwarna hitam dan putih. Kedua paslon Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3 itu terlihat saling melempar canda. Sebagai ketua keluarga alumni UGM atau Kagama, Ganjar Pranowo meminta pasangan Amin bisa kompak dengan pasangan Ganjar Mahfud. Makan bersama ini. Sudah ada keputusan dari Ketua Umum Kagama bahwa sesama antara anggota Kagama yang menjadi capres dan cawapres harus kompak. Amin. Iya. Karena ini amanat dari kampus perjuangan yang dititipkan kepada kalian-kalian. Siapa sih ketua kagamanya sekarang? Ya, Ini ketua kagama saya, Pak. Oh gitu dulu ya? Iya. Enggak sekarang. Ketua Ikatan Keluarga. Itulah momen kebersamaan dari paslon 01 dan 03 ya. Entah ini dalam situasi apa, kita kurang tahu, tetapi itulah momen kebersamaan. Dan dari video inilah netizen menilai bahwa ya mungkin dengan kebersamaan ini, maka debat kemarin mereka kompak menyerang Prabowo. Itu juga mungkin belum tentu benar ya, ini disclaimer. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Bagi saya, PDIP adalah salah satu partai yang konsisten dalam menjaga demokrasi. Dan Ibu Mega itu penjaga demokrasi yang konsisten, yang berani. Jadi beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi, walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Jadi ketika dulu ada gagasan 3 periode, kan kalau 3 periode itu artinya PDIP bertambah. Tapi beliau mengatakan tidak, kita taat pada konstitusi. Karenanya ketika kemarin berulang tahun, saya sampaikan ucapan selamat dan teruslah menjadi penjaga tonggak demokrasi kita. Jadi saya sampaikan rasa hormat pada sikap konsisten untuk menjaga demokrasi itu berada dalam realnya yang benar. Artinya ada kesamaan nilai antara nilai yang dianut oleh PDIP dengan Bapak gitu. Terkait dengan demokrasi, terkait dengan menjaga aturan main, terkait dengan konstitusi, itu adalah nilai yang harus kita junjung, gitu ya. Paham berarti Pak dengan PDIP soal itu ya Pak ya? Sama-sama ingin menjaga konstitusi, sama-sama ingin menjaga agar demokrasi kita tidak di otak-atik prinsip dasarnya. Kan biasanya begini, kalau sedang di dalam kekuasaan, lalu ada temptation tuh, ada iming-iming untuk memperpanjang, mengubah supaya menguntungkan. Nah, ujiannya di situ, dan sikap Ibu Mega untuk konsisten menjaga 2 periode itu adalah satu sikap yang akan diingat dalam sejarah demokrasi Indonesia. Baik sahabat sekalian, ini penjelasan atau pernyataan dari Anies Baswedan ketika dia mengucapkan selamat ulang tahun ya untuk PD Perjuangan yang ke-51 tahun. Dan memang ucapan ini penuh arti, penuh makna, dan pernyataan atau statement yang ia sampaikan juga memang masih ya berbau sindiran ya. Terkait dengan 3 periode, isu 3 periode, lalu Ibu Meganya tolak dan lain sebagainya. Dan dia memberikan penilaian bahwa Ibu Mega itu adalah orang yang konsisten dan taat pada konstitusi. Ya benar. Kalau memang Ibu Mega taat dan konsisten, oke, it's okay, tidak jadi masalah. Tetapi sejarah juga membuktikan bahwa proses di MK untuk mengajukan agar usia capres-cawapres itu diturunkan, ya, itu yang menjadi persoalan saat ini. Tetapi jauh sebelum itu juga MK pernah mereview kembali undang-undang
terkait Pilpres juga, di mana saat itu Ibu Mega baru berijazah SMA. Itu juga dilakukan judicial review atau dilakukan pengajuan kepada pihak MK untuk bisa mereview kembali agar persyarat untuk menjadi capres-cawapres itu ya minimal SMA. Akhirnya terpenuhilah, MK memutuskan minimal ijazahnya SMA, maka Ibu Mega akhirnya maju menjadi capres. Dan itu juga terbukti, dan itu sejarah juga mencatat demikian ya Pak Anies. Bukan hanya sejarah mencatat bahwa Ibu Mega tolak 3 periode dan lain sebagainya seperti diceritakan, tetapi sejarah bangsa ini juga pernah mencatat tidak hanya soal ya MK yang menerima gugatan atau masukan untuk usia capres-cawapres itu diturunkan dari 40 ke 35, tetapi demokrasi Indonesia juga pernah mencatat bahwa pernah ada pihak tertentu yang mengajukan permohonan agar ijazah atau pendidikan terakhir seorang capres ataupun cawapres itu adalah berijazah SMA, sehingga Ibu Mega pun bisa mencapreskan dirinya. Baik, kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih buat Pak Anies atas ucapan hutnya. Ya, kita sama berjuang agar pemilu rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Ini membangun komunikasi politik. Ya, tim hukum dari pasangan Ganjar Mahfud dan Bapak Amin, pasangan Amin telah melakukan komunikasi. Bahkan di dalam komunikasi itu kita merasakan bahwa ada kecenderungan kecurangan secara terstruktur, masif, dan sistematis. Karena itulah kami membangun komunikasi dan bersama-sama mengantisipasi apapun rakyat yang seharusnya berdaulat. Pengalaman jatuhnya Pak Harto menunjukkan intimidasi dengan cara apapun, ketika itu menyakiti rakyat, ketika itu menculik rakyat, maka rakyat juga akan melakukan perlawanan. Tapi juga komunikasi sudah dijalin ya? Kami sudah menjalankan komunikasi. Tapi Mas Anies hari ini juga ngucap ini untuk hutnya PDIP, ini apa artinya juga ada ya, terima kasih buat Pak Anies atas ucapan hutnya. Ya, kita sama berjuang agar pemilu rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan pemimpin yang terbaik. Kita hadapi bersama-sama kekuatan intimidasi yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan. Mas Hasto, selama ini kan Jokowi selalu disebut-sebut condong ke 02, dan hari ini tadi Wapres di PDIP menunjukkan salam sejajar. Ini gimana PDIP melihatnya? Apakah memang Pak Jokowi mungkin mendukung kedua dan Wapres ketiga? Gimana? Ya, Presiden Jokowi dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan harus netral, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden Jokowi. Tetapi dalam praktek, karena Mas Gibran putra beliau dicalonkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo, meskipun prosesnya itu melalui rekayasa hukum di Mahkamah Konstitusi, tetapi di dalam praktek itu menimbulkan bias. Sebut Indonesia hanya penonton, Menlu Retno koreksi retorika kosong Anies. Jika kepercayaan dari Ibu dan Bapak Saudara sekalian diberikan kepada kami, maka kami insya Allah akan mengembalikan posisi Indonesia menjadi pelaku utama di dalam konstelasi global. Indonesia tidak hadir sebagai penonton, tapi Indonesia hadir sebagai penentu arah. Merangkul semua, membawa apa yang menjadi agenda selatan-selatan, bukan menceritakan agenda kita. Semua orang bisa baca di Google. Salah satu penulis di Straits Times tanggal 1 Januari lalu menyampaikan antara lain, saya quote, keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023 sangat menonjol karena mampu menavigasi ASEAN melewati lanskap geopolitik yang penuh tantangan. Kepemimpinan Indonesia di kawasan sangat berperan untuk mencegah balkanisasi ASEAN sebagai sebuah organisasi kawasan. Dari berbagai pandangan tersebut, jelas bahwa Indonesia adalah salah satu pemain utama di kawasan dan global, bukan sebagai penonton. Ya, paling banyak bohongnya Pak Anies. Harus dicatat nih. Saya mulai dari yang pertama. Ya, Pak Anies menyebutkan 700 triliun anggaran Kemhan digunakan untuk belanja alutsista bekas. Ini bengis sekali nih pernyataan, bengis dan jahat.
hanya untuk tujuan menjatuhkan Pak Prabowo, kemudian menggunakan data palsu dan bohong. Kenapa begitu? Pertama, saya mulai dari 2023 saja. Di 2023 anggaran Kemhan itu 131 triliun. Oke, yang digunakan untuk belanja alutsista itu sekitar 30-an triliun. Ya. Jadi dan belanja alutsista itu ya macam-macam. Ya. 2023 dan itu untuk belanja kesejahteraan prajurit, untuk belanja macam-macam, semua perawatan itu sudah termasuk. Itu 2023. Nah, kan kemudian kemarin hari ini itu diklarifikasi oleh para jubirnya. Para jubirnya bilang tidak, maksud Pak Anies bukan 700 triliun tapi akumulatif dari 2020 sampai 2024. Tapi kan itu nggak disebutkan. Ya kan, nggak disebutkan pada saat, karena kalimat yang digunakan oleh Mas Anies adalah belanja alutsista bekas sebesar 700 triliun dan publik itu sudah mendengarkan pernyataan bohong itu, dan sebagian publik itu sudah mengkonsumsi pernyataan bohong itu. Pada dengerin tuh pendukung 1 dan 3 supaya paham. Debat Capres yang baru-baru ini bertema pertahanan. Dan dalam debat itu, Bapak Prabowo dipaksa untuk membuka sistem pertahanan dalam waktu 1 menit oleh Anies dan Ganjar. Lucu ya? Lucu ya? Masa pertahanan negara harus dipublikasikan di depan umum? Dan masalah etika, nih gue jelasin ya sama lo Anies dan Ganjar. Dan gue akan jelaskan sesingkat-singkatnya. Masalah pertahanan adalah strategi keamanan negara dan harus menjadi rahasia untuk negara ini. Dan tidak bisa dong dibuka dalam publik. Nih dengerin ya, buka telinga kalian dan pakai otak kalian biar pinter. Amerika Serikat mempunyai pangkalan militer di dunia sebanyak 750 dari 80 negara. Dan Indonesia sudah dikepung oleh pangkalan militer Amerika. Mereka mempunyai pangkalan militer di Singapura, Filipina, Australia, dan Diego Garcia. Itu baru negara Amerika, belum negara Cina yang juga mempunyai pangkalan militer di Kamboja. Pertanyaan gue, Indonesia mempunyai pangkalan militer di mana? Jadi, lu pada buka otak ya. Jangan hanya karena ambisi menghalalkan segala cara. Asal lo pada tahu ya, Indonesia baru membuat kendaraan perang mobil maung. Itu aja udah menjadi perhatian dunia. Terus, apakah rahasia-rahasia pertahanan negara seperti strategi di bangsa ini harus dipublikasikan? Mikir lo pada ya. Satu lagi gue kasih contoh, bagaimana drama dan cara negara India sampai mau membuat senjata nuklir. Apakah India mengumumkan akan membuat senjata nuklir? Ya karena itu bagian dari rahasia pertahanan negara. India baru mengumumkan ke dunia internasional setelah senjata nuklir mereka sudah jadi. Lo tahu nggak itu? Makanya baca sejarah, bukan asal omon-omon. Hei Anies dan Ganjar, mikir dulu ya sebelum ngomong. Di mana ceritanya pertahanan Indonesia kok mau dibuka di publikasi? Apa lo pikir para intelijen dunia yang ada di Indonesia tidak memantau? Ini bagian pertahanan Indonesia, rahasia negara. Dan poin terakhir nih, Pak Prabowo jelas mengatakan bahwa Indonesia tidak tahu seperti Gaza. Karena kita adalah non-blok dan salah satu pendirinya adalah Presiden Soekarno yang menyatakan berdiri di tengah. Tidak seperti Ganjar dan Anies yang jualan-jualan kemerdekaan Palestina hanya untuk mencari simpati dari kaum mayoritas atas dasar persaudaraan. Woi, PBB aja tidak mampu di saat Amerika memakai hak vetonya. Nah ini, Anies dan Ganjar. Mikir woi, mikir. Pakai logika bos dan stop membodohi rakyat. Woi, lu beresin sana Papua yang sudah berpuluh-puluh tahun perang saudara. Dari OPM, dari TNI, dari Polri, semuanya ada korban. Berapa korban yang berjatuhan selama ini? Terus mau ngurusin negara lain? Apa yang terjadi dengan Papua itu? Pertanyaan Mas Budiman itu kan, kenapa nggak selesai-selesai? Oke, jangankan selesai, bisa-bisa hilang itu mas. Bisa-bisa hilang. Pikir bos, mentang-mentang Indonesia Timur sedikit, tidak seperti Pulau Jawa yang jumlah penduduknya sampai 150 juta jiwa. Akhirnya apa? Indonesia Timur pada angkat bendera Israel kan? Terus lo mau ngapain? Mau larang pakai peraturan Kemenlu gitu? Woi bos, di Indonesia Timur banyak yang beragama Kristen dan jelas-jelas sudah tertulis di Alkitab mereka. Siapa yang mengutuk Israel maka akan dikutuk. Terus mau apa lo? Mau hapus ayat-ayat di kitab suci? Ya nggak bisa lah. Dari sinilah propaganda intelijen asing mau memecah belah bangsa ini. Hei Anies dan Ganjar, lo pikir nggak bahaya ini?
Dari sini sebenarnya para capres harus mengangkat Pancasila yang dalam materai Bhinneka Tunggal Ika, karena itulah pemersatu bangsa. Dan jujur masalah etika ya, lo pada nggak cari Pak Prabowo yang berkali-kali hampir mati di medan perang untuk bangsa ini, dan berkali-kali melihat teman dan anak buahnya gugur di medan perang. Gak malu lo pada? Hah? Hei Anies, ini bukan masalah pribadi lo dengan Bapak Prabowo, tapi etika lo bos. Memalukan. Udahlah, gak perlu banyak bacot lagi. Mari kita bertempur sekarang dalam pesta demokrasi. Kita lihat tanggal 14 Februari nanti, Prabowo Gibran menang satu putaran. Pegang omongan gue. Saya Nancy Angela Hendrik, salam Indonesia Raya, salam Gerakan Prabowo 08 2024, Prabowo Gibran memimpin Indonesia. Aku kan Prabowo, Bapak Prabowo nggak? Hah? Iya. Prabowo mana apa? Siapa yang nempelin Anies Baswedan di sini? Kacau banget, jadi nggak selera makan. Ah, pindah. Ah, sini dah, paling bener. Baru mau makan, ada mukanya Imin. Ah. Saya agak terkejut kok Pak Presiden ikut komentar soal debat ya. Ya, cangkemmu muni apa? Cangkemmu muni apa? Gue terkejut. Dikomentari Pak Jokowi gue terkejut ya. Gue ngasih nyerang personal ya. Debat mundi ini rungokno, debat mundi ini wis nyerang personal. Ngomong nih visi misi dari presiden ini sok kemajuan Indonesia piye malah nyerang personal ya. Jadi gitu lo cangkemmu atau yo lamis. Anies ya tuh cangkemnya lamis. Thank you banget buat Pak Anies, thank you banget buat Pak Ganjar Pranowo. Gua sebagai anak muda semakin yakin yang mana ternyata Bapak berdua gak punya capability untuk memimpin negara ini. Yang pertama, cara Bapak berdebat tadi malam itu sebagai seorang calon presiden, menurut gua lebih kayak ke SDM rendah. Sorry to say, itu nggak lebih dari obrolan ibu-ibu tetangga yang lagi nyinyirin tetangganya di pagi hari. Itu obrolan tukang sayur, Pak. It's not debat capres, itu obrolan di tukang sayur. Kalau misalnya kita mau lihat debat capres harus seperti apa, kita flashback ke tahun 2019 waktu Pak Prabowo bersama dengan Pak Jokowi. Bapak harus banyak belajar di sana kalau misalnya mau menggait banyak suara dari anak-anak muda atau dari masyarakat Indonesia. Thank you. Saya jadi mikir deh, apa Pak Anies sama Pak Ganjar itu saat debat capres itu memang tujuannya mau naikin elektabilitasnya Pak Prabowo atau gimana ya? Ini gara-gara debat capres kemarin ya, saya tuh jadi mikir-mikir kayak gitu. Karena saya kan pertamanya ini kayak masih mau memilih-milih gitu kan. Tapi kemarin itu buat saya, Pak Prabowo itu dapat +1 dari saya. Saya belum tentu memilih beliau juga loh. Cuman dari debat capres kan setiap debat pasti ada kesimpulan yang kita ambil. Kemarin itu masalah pertahanan. Jadi secara otomatis sebenarnya itu adalah materi yang betul-betul dikuasai Pak Prabowo. Dan ada beberapa poin di debat tersebut ya, saat beliau diminta membuka data, yang mana memang sudah ada peraturan perundang-undangannya, ada yang boleh dibuka dan ada yang tidak gitu loh. Dan kalau ditanya kemana anggaran itu larinya, itu sudah dibuka beliau ke anggota DPR. Dan beliau pun berkata kalau mau ayo duduk bareng saya informasikan gitu. Yang mana anggota DPR yang menyetujui pun beberapa adalah anggota partai yang mendukung lawannya tersebut. Bahkan ketika saya menunggu Pak Anies dan Pak Ganjar menyampaikan visi misinya, malah nyerangnya ke Pak Prabowo gitu loh. Dan sebenarnya ya jujur aja menurut saya banyak celah Pak Prabowo itu bisa menjawab dan menjatuhkan lawannya, tapi nggak dilakukan sama beliau. Mungkin karena komitmen beliau seperti yang disampaikan sejak awal dalam kampanyenya, jangan menjatuhkan lawan, jangan menyerang lawan, jangan menyebar hoax, dan juga jangan menyebarkan fitnah tentang lawannya gitu ya. Jadi mungkin beliau konsisten tentang hal itu. Nah ini yang menjadi satu nilai plus di mata saya. Biasanya saat orang terpancing emosinya, dia dipojokkan kayak Pak Prabowo itu, bisa jadi dia akan meledak dan dia akan ngomong semuanya. Kasarnya lu jangan kira gue blow on ya, lu jangan kira gue nggak tahu ya, sini gue ngomongin yang gue tahu semua biar lu nggak memandang remeh gue gitu. Tapi yang beliau lakukan adalah beliau menahan diri untuk nggak ngomong data itu. Pak Prabowo itu bekerja bersama Pak Jokowi itu 5 tahun dalam bidang pertahanan. Dan menurut jajak pendapat, Pak Prabowo itu adalah menteri dengan kinerja terbaik loh. Saya yakin 1000% beliau itu pasti tahu banget tentang pertahanan negara kita. Cuman saat beliau dipojokkan dan dijatuhkan, itu menurut saya luar biasa sih.
Yang luar biasanya satu, dia nggak ada sama sekali menjelekkan lawannya. Mohon maaf ya, Pak Anies itu adalah menteri yang kena reshuffle, jadi seharusnya itu bisa jadi senjata banget. Dan yang kedua, Pak Anies dan Pak Ganjar pun pejabat kan, dia juga bisa tanya balik, kamu kinerjanya apa dulu waktu menjabat? Dan nilainya berapa gitu loh, kenapa kamu memberi saya penilaian, harusnya kan gitu. Itu kalau orang emosian ya, kalau saya pun saya mungkin bisa nanya begitu tuh. Dan kalau dibilang dia emosian, ada yang bilang gemoisian gitu ya, gemoy tapi emosian, seharusnya saat itu dia udah marah banget, dia udah bisa balik mencecar lawan-lawannya, dan juga dia udah bisa ngomong apa yang dia tahu gitu. Tapi menurut saya beliau tahu apa yang boleh dikatakan dan apa yang tidak boleh dikatakan. Dan justru itu meningkatkan elektabilitasnya. Karena menurut saya ya, orang Indonesia itu juga bukan hanya melihat dari isi debat ya. Mungkin saat mereka ngelihat Pak Prabowo, ya mereka justru kayak, ya ampun kenapa dicecer gitu. Pernah nonton sinetron nggak sih yang pemainnya dicecer gitu, yang pemain protagonisnya disiksa gitu kan, yang diinjek-injek gitu. Kita pada ngebelain protagonisnya kan. Nah mungkin perasaannya itu seperti itu ya. Kayaknya Pak Anies sama Pak Ganjar harus ganti strategi deh di yang berikutnya. Karena udah 2 kali ini ngejecer Pak Prabowo, tapi itu malah makin bikin respect dengan karakternya Pak Prabowo gitu loh. Coba deh Pak diganti strateginya gitu loh. Mas Anies adalah orang yang tidak layak berbicara etika, ujar Pak Prabowo dalam debat malam itu. Kenapa? Ini penjelasannya. Etika seperti apa yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies menjadi Menteri Pendidikan, kemudian dipecat oleh Pak Jokowi dan kemudian dirangkul oleh Pak Prabowo? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies datang ke rumah Pak Prabowo dan akhirnya keluar dengan rekomendasi sebagai calon gubernur Jakarta? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies menjadi calon gubernur kemudian tidak punya biaya dan akhirnya Pak Prabowo membiayai itu semua? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies terjun ke masyarakat, nggak ada pasukan perang, dan akhirnya Pak Prabowo memerintahkan semua pasukannya, seluruh kadernya di Indonesia ini, bukan hanya di Jakarta, untuk menolong Mas Anies Baswedan untuk menjadi gubernur Jakarta? Etika seperti apa sih yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies menang menjadi gubernur DKI Jakarta dan Mas Anies tidak perlu membayar hutang sepeser pun untuk pembiayaan menjadi gubernur Jakarta kala itu? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies menang menjadi gubernur DKI Jakarta dan Mas Anies nggak perlu membayar hutang kampanye Mas Anies sendiri? Etika seperti apa sih yang Mas Anies maksud ketika Mas Anies menang dan menjadi gubernur DKI Jakarta selama 5 tahun dan mendapat pengawalan oleh partainya Pak Prabowo selama 5 tahun? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud setelah Mas Anies mendapatkan semuanya dan akhirnya Mas Anies menerima pinangan dari rival politiknya Pak Prabowo? Etika seperti apa yang Mas Anies maksud setelah Mas Anies mendapatkan semuanya sehingga bisa berdiri di podium debat lalu menyerang personal orang yang pernah memberi makan? Memang benar kata pepatah Arab. Saya yakin Mas Anies pasti paham pepatah Arab ini. Berilah makan seekor anjing selama 3 hari, maka dia akan mengingat Anda selama 3 tahun. Dan berilah makan seorang manusia selama 3 tahun, maka dia akan segera melupakan Anda dalam waktu 3 hari. Ingat bos, Anda itu dulu menteri cuma 2 tahun terus dipecat. Kok bisa-bisanya sekarang nilai kinerja Menhan 11 dari 100. Setelah dipecat, Anda itu diusung untuk jadi gubernur. Kalau nggak ada bapak ini yang mengusung, ya Anda jadi apa sekarang bos? Hah? Sadar diri itu perlu, introspeksi diri itu perlu. Buat teman-teman, kalau pilih pemimpin, lihat karakter yang paling penting. Kalau dari intelektual, akademis, jam terbang, aku yakin ketiga-tiganya sudah pasti putra pilihan bangsa. Nggak perlu kita ragukan lah kalau soal teknis, tapi soal karakter itu loh yang belum teruji. Nah kalau belum apa-apa aja udah berambisi banget untuk menjatuhkan orang yang pernah berjasa buat hidupnya, gimana nanti kalau udah berkuasa? Apalagi dulu kan Anda pernah bilang, nggak mau menjadi bagian orang yang mengkhianati si bapak. Mikir. Orang yang membocorkan rahasia negara adalah pengkhianat. Sekali lagi, orang yang membocorkan rahasia negara adalah pengkhianat. Nah, kalau orang yang memaksa, orang yang mendesak-desak supaya Menteri Pertahanan membocorkan rahasia negara, mereka disebut apa? Orang yang mendesak, memaksa supaya Menteri Pertahanan membocorkan rahasia negara, mereka pantasnya disebut apa? Silakan jawab.
tidak mampu menjawab dan tidak bisa menjawab, jangan menyalahkan penanya. Ada 3 jenis penanya. Yang pertama, orang bodoh yang tidak tahu sehingga dia bertanya. Yang kedua, orang yang sudah tahu jawabannya tapi dia sengaja bertanya untuk ngetes, ya. Kemudian yang ketiga, orang licik yang bertanya dengan tujuan untuk menjatuhkan. Nah, itu kamu Pak Anies, ya. Kamu ingin menjatuhkan Bapak Prabowo dengan pertanyaan-pertanyaan yang aneh, ya, yang omon-omon itu, ya Pak Anies, ya. Jadi bukan Pak Prabowo tidak tahu jawabannya, Pak Prabowo hanya saja tidak mau terjebak oleh pertanyaan-pertanyaan kamu. Omon-omon.